Halo teman-teman, aku Melia dan bersama temanku, Aku Gladys. hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sering dianggap berat tapi sebenarnya asik banget loh buat dipelajari. Nah, bener banget tuh. Kali ini kita bakal bahas manfaat mempelajari mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Pertama-tama, filsafat ilmu itu apa sih? Secara sederhana, filsafat ilmu itu ngajarin kita cara berpikir kritis mengenai ilmu pengetahuan. Jadi, kita nggak cuma asal terima informasi, tapi juga belajar mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi dan apa buktinya. Misalnya nih, kamu lagi nongkrong sama teman-teman, terus ada yang bilang minum kopi bikin kita lebih pintar. Dengan dasar filsafat ilmu, kita bakal mikir benar nggak sih hal tersebut? Ada penelitiannya nggak ya? Apa bukti ilmiahnya? Jadi kita nggak gampang kemakan hoax deh. Selanjutnya kita bahas tentang logika. Logika itu alat buat berpikir secara sistematis dan terstruktur. Dengan belajar logika, kita jadi bisa bikin argumen yang kuat dan jelas. Jadi kalau kamu lagi debat atau diskusi, kamu bisa ngasih pendapat yang logis dan terarah. Contohnya, dalam debat tentang kebijakan publik, kamu bisa menyusun argumen kayak gini. Jika kebijakan A diterapkan, maka akan ada efek B. Dan berdasarkan data C, efek B ini akan menguntungkan masyarakat. Jadi, argumen kamu lebih meyakinkan karena didukung logika dan data. Filsafat ilmu dan logika juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pengambilan keputusan. Kita jadi lebih kritis dalam menimbang hal pro dan hal kontra sebelum membuat keputusan penting. Di dunia perkuliahan, manfaat mempelajari filsafat ilmu dan logika sangat terasa. Misalnya, ketika kita lagi ngerjain tugas akhir atau skripsi, kita butuh kemampuan berpikir kritis dan logis buat menyusun argumen yang kuat dan terstruktur. Saat menulis skripsi, kita harus bisa menyusun latar belakang masalah dengan logis, merumuskan hipotesis yang masuk akal, dan menguji hipotesis tersebut dengan metode ilmiah yang tepat. Semua itu membutuhkan dasar filsafat ilmu dan logika yang kuat. Presentasi juga jadi lebih mudah kalau kita menguasai logika. Kita bisa menyusun slide yang jelas dan runtut, serta menjelaskan argumen kita dengan cara yang mudah dipahami. Teman-teman dan dosen jadi lebih mudah mengerti dan menerima poin yang kita sampaikan. Selain itu, dalam diskusi kelompok, kita jadi lebih bisa mendengarkan pendapat orang lain dengan kritis, tapi juga menghargai. Kita bisa menyusun argumen kontra yang kuat, tapi tetap dengan cara yang sopan dan logis. Hal ini penting banget buat kerja tim dan kolaborasi. Dan jangan lupa, filsafat ilmu dan logika juga membantu kita mengembangkan kemampuan analisis. Misalnya, dalam mata kuliah statistik atau metodologi penelitian, kita harus bisa menganalisis data dengan tepat dan menarik kesimpulan yang valid. Ini semua butuh logika yang baik. Jadi teman-teman, mempelajari filsafat ilmu dan logika itu nggak cuma buat yang mau jadi filsuf atau ilmuwan aja, tapi buat kita yang mau berpikir lebih kritis, logis, dan nggak gampang dibohongi. Hal ini bermanfaat banget buat karir, studi, dan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan berpikir ilmiah baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus, berpikir ilmiah sangat penting untuk mengembangkan kemampuan kritis dan analitis kita. Saat dosen memberikan materi, kita tidak hanya menerima informasi begitu saja. Dengan berpikir ilmiah, kita akan mencari tahu lebih lanjut, bertanya, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Hal ini membuat diskusi di kelas menjadi lebih mendalam dan bermakna. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa menanyakan pendekatan alternatif yang ditemukan dari artikel ilmiah, diskusi di kelas menjadi lebih kaya dan kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang topik yang dibahas. Berpikir ilmiah juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita memasak. Dengan mencari tahu informasi dari sumber yang terpercaya, kita bisa menghindari kesalahan umum dan meningkatkan hasil masakan kita. Contohnya membaca bahwa pasta tidak perlu dibilas setelah direbus agar saus lebih mudah menempel, membuat kita mendapatkan hasil masakan yang lebih lezat. Selain itu, berpikir ilmiah membantu kita menemukan solusi yang tepat untuk berbagai masalah. Ketika menghadapi masalah teknis, seperti memperbaiki sepeda, menonton tutorial yang benar dan mengikuti langkah-langkah yang tepat bisa membuat kita berhasil menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Dengan demikian, kita tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Berpikir ilmiah juga sangat penting untuk kesehatan kita. Dengan memahami informasi kesehatan yang benar, kita bisa menghindari mitos yang salah kaprah dan mengambil langkah-langkah yang lebih sehat. Misalnya mengetahui bahwa minum banyak air sangat penting untuk kesehatan ginjal dan kulit, bukan sekedar untuk menurunkan berat badan, membuat kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan tubuh. Berpikir ilmiah tidak hanya penting di kampus, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan berpikir kritis dan mencari informasi yang akurat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, tidak mudah percaya mitos, dan menemukan solusi yang efektif.
Terakhir, kita akan membahas mengenai poster yang sudah kita buat, yaitu dengan tema apakah kenaikan bea cukai rokok bisa meningkatkan pendapatan negara. Salah satu alasan utama untuk mendukung kenaikan cukai rokok adalah pengurangan beban biaya kesehatan. Dengan kenaikan cukai rokok, harga rokok meningkat, sehingga konsumsi rokok menurun. Hal ini berarti lebih sedikit penyakit yang disebabkan oleh rokok dan biaya kesehatan yang lebih rendah untuk masyarakat dan pemerintah. Dengan berkurangnya jumlah perokok, tekanan pada sistem kesehatan juga menurun, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk penyakit lainnya. Kenaikan cukai rokok juga berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara. Pajak dari cukai rokok dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program kesehatan lainnya. Pendapatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Selain itu, kenaikan cukai rokok berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Kebijakan ini membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Namun, ada juga kekhawatiran tentang dampak negatif pada industri tembakau, masyarakat miskin, dan petani tembakau. Tapi, hal ini bisa dikendalikan dengan mendorong diversifikasi produksi pertanian dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor lain. Dengan strategi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Kenaikan cukai rokok sebaiknya dilakukan saat ekonomi stabil, tingkat inflasi terkendali, harga rokok masih terjangkau, upaya menekan rokok ilegal efektif, dan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok yang tinggi. Dengan kondisi-kondisi ini, dampak negatif dari kenaikan cukai dapat diminimalisir dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Melalui analisis yang cermat menggunakan konsep 9 Thinking Behaviors, kita dapat memahami bahwa kenaikan cukai rokok memiliki dampak yang signifikan dan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kebijakan publik. Dengan berpikir kritis dan analitis, kita bisa melihat bahwa kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kenaikan cukai rokok juga berkontribusi pada pencapaian 4 pilar Indonesia Emas tahun 2045. Kebijakan ini membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi beban sistem kesehatan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan kesehatan dan demokratis. Dengan langkah ini, kita bisa memastikan bahwa masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Akhir kata dari aku Gladys Dan aku Melia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa teman-teman semua.